Tiga hambatan sulit yang harus dihadapi VBTS. VBTS telah menghadapi banyak situasi sulit, tapi dia selalu mengatasinya. Berikut adalah tiga kendala sulit yang telah diatasi V. Yang pertama, mendapatkan intimidasi. Di tengah semua skandal intimidasi selebriti yang pernah terjadi, sebuah cerita di masa lalu tentang Afrika TV Biji, joki penyiaran yang mengungkapkan bahwa V adalah pelayannya, muncul kembali pada saat itu. Kisah ini terjadi pada Juli 2015 ketika seorang biji Afrika TV mengungkapkan selama siaran langsung bahwa ia bersekolah di sekolah dasar yang sama dengan V. Mendengar hal itu, banyak penonton yang bertanya apakah ia dekat dengannya dalam obrolan tersebut. Tanggapannya benar-benar tidak terduga. Aku tidak berteman dengan orang seperti itu. Oke, aku sedikit cemburu padanya sekarang, tapi aku tidak berteman dengannya. Kami lebih dari hubungan rantai makanan. Kami bukan teman, jadi berhentilah mencoba mengatakan bahwa kami berteman. Ya, kami adalah hubungan rantai makanan. Astaga, aku seharusnya baru saja menjadi trainee. Kalau aku hanya berlatih seperti orang gila selama beberapa tahun, aku akan lebih baik daripada orang itu. Sekarang aku hanya harus mendengarkan hal-hal seperti ini dan dimaki oleh para Hyung setelah memulai siaran langsung Afrika TV ini. Hatiku benar-benar sakit. Sepertinya BTS mulai mendapatkan popularitas lagi. Taehyung, kamu benar-benar berhasil bukan? Kamu dulu adalah snack shuttle kami, dan sekarang kamu lebih sukses dariku, kata BJ Afrika TV itu. Setelah insiden ini meledak, BJ memposting video permintaan maaf secara online atas tindakannya pada 2019. Video itu telah dirahasiakan. Dia mengatakan, "Aku mendengar cerita tentang insiden pesta ulang tahun V di masa lalu dan aku ingin memberitahumu bahwa itu bukan aku. Alasan kenapa aku memposting video ini adalah karena live streamingku yang lalu dari tahun 2015, di mana aku mengatakan beberapa hal kasar kepada V. Aku memahami kesalahanku dan aku benar-benar menyesalinya dan sekarang merenungkan dan akan terus merenungkan tindakanku." Cerita tentang antar jemput makanan ringan dan pesta ulang tahun tersebar secara online. Pertama, snack shuttle bukan sesuatu yang aku minta langsung dari V. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku, dan meskipun sudah 4 tahun sejak live streaming itu, aku masih hidup dengan penyesalan dan refleksi, kata BJ Afrika TV. Tak hanya itu, selama siaran pribadi berjudul Sesi Konseling Kim Taehyung, V berbagi masa lalunya yang menyakitkan ketika dia diganggu oleh teman-teman sekelasnya ketika dia masih muda. Dia menghibur seorang penggemar yang sedang mengalami masa sulit dengan teman-temannya, dan dia membagikan pengalaman pribadinya. Aku juga pernah hampir kehilangan semua temanku karena satu teman yang aku miliki ini. Temanku pandai di sekolah dan pandai olahraga dan melakukan semuanya dengan baik, dan aku hanya rata-rata. Kami dekat, tapi kemudian aku mulai merasa dia tidak menganggapku sebagai temannya. Tapi sebagai seorang yang lebih rendah darinya, aku telah memperhatikan itu, tapi kami tetap berteman, kata V. Kemudian dia mengungkapkan pada hari ulang tahun temannya dengan sengaja memberitahunya lokasi yang salah untuk pesta, dan V akhirnya muncul di tempat yang salah. Aku tidak tahu harus kemana, jadi aku menunggu di luar selama 3 jam dengan sertifikat hadiah sambil mencoba mencari tahu kemana aku harus pergi. Aku pergi ke sana dan memberinya hadiah dan aku berkata, sudah waktunya bagiku untuk pulang sekarang, jadi aku akan pergi. Dan aku pergi. Aku ingat menangis begitu keras saat aku berjalan pulang, kata V. Tapi V menyarankan bahwa komunikasi adalah kunci untuk penyelesaian masalah persahabatan yang sulit. Itu sebenarnya terungkap kemudian bahwa dia sangat cemburu padaku. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengaku kalau dia iri karena aku bergaul dengan baik dengan teman-teman kami. Sejujurnya, itu adalah sesuatu yang terjadi di sekolah dasar dan kami masih muda. Dia dengan tulus meminta maaf kepadaku sekitar 2 tahun kemudian. Kami sempat canggung untuk beberapa saat karena kejadian itu, tapi karena dia meminta maaf dengan tulus padaku, aku berterima kasih padanya, kata V. V juga menekankan bahwa bersikap jujur dan tulus di antara teman sangatlah penting. Meskipun iri pada teman itu adalah hal yang wajar, tapi juga penting untuk dapat mengetahui kebenaran selama tidak ada niat jahat di baliknya. Yang kedua, mengatasi urtikaria kolinergi. Pada 14 Juli 2019, V menanggapi postingan Weverse dengan mengungkapkan kondisi medis kronis yang belum pernah didengar banyak orang, urtikaria kolinergi.
Tidak, aku punya alergi kolinergik, aku gatal-gatal, kata Vi. Urtikaria kolinergik adalah ruam kulit gatal yang dipicu oleh kenaikan suhu tubuh. Ketika orang yang menderita menjadi terlalu hangat, kulit mereka pecah-pecah. Reaksi berkisar dari gatal ringan hingga gejala yang lebih parah, seperti pingsan, kesulitan bernafas, dan nyeri. Reaksi dapat dipicu oleh aktivitas, pakaian, atau pengaturan apapun yang menyebabkan suhu tubuh meningkat lebih tinggi dan yang dapat ditoleransi tubuh termasuk stres. Sejak Vi mengungkapkan kondisinya, banyak penggemar merasa bahwa mereka lebih memahami beberapa keputusan Vi di masa lalu, seperti pilihan pakaiannya. Jadi, Teh yang punya urtikaria kolinergik, jadi itu menjelaskan kenapa dia minum banyak di panggung atau konser setelah setiap pertunjukan karena panas naik di tubuh setelah itu. Sekarang aku mengerti, kata Army. Beberapa penggemar juga menunjukkan saat-saat di mana anggota V mungkin telah membantunya karena kondisinya. Seperti biasa, Army berharap V selalu mengutamakan kesehatannya dan melakukan apapun yang perlu dia lakukan untuk menjaga dirinya tetap aman. Dengan berbicara tentang urtikaria kolinergiknya, V juga meningkatkan kesadaran tentang dan menginspirasi banyak penggemar untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Tiga, berurusan dengan netizen jahat. Pada tahun 2015, di sebuah episode M Countdown Mnet, I Need You mendapat tempat pertama, dan ketika RM memberikan pidato penerimaan mereka, V ditujukan menyanyi lagu Big Bang Loser. Beberapa netizen memutuskan untuk mengkritik V dan meninggalkan komentar jahat yang menyatakan bahwa dia kasar. V segera memposting di Twitter dan berbagi bahwa Loser Big Bang adalah salah satu lagu favoritnya saat itu, dan dia telah menyanyikan lagu itu begitu banyak sehingga liriknya terkadang keluar dari mulutnya. V mengakhiri pesan dengan positif. Ketiga lagu ini adalah lagu yang aku dengarkan setiap hari sebelum tidur karena sangat bagus. Jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa liriknya keluar dari mulutku setelah menerima piala. I love you guys. Kamu benar-benar keren, kata V. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.